Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bertemu lagi di pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Ayo membaca, bacalah teks berikut dengan nyaring. Tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena, dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Informasi dari teks di atas adalah tentang keselamatan bermain dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan. Selanjutnya, ayo mengamati. Coba amati gambar di bawah ini dengan teliti. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Coba amati gambar dan lingkungan di sekitarmu. Tahukah kamu bagaimana tempat bermain yang bersih? Tempat bermain yang bersih membuat anak-anak nyaman bermain di sana. Tidak ada sampah-sampah yang berserakan. Selain itu, tidak ada benda-benda yang dapat membahayakan anak saat bermain. Alat-alat permainan juga tersusun dengan rapi. Ayo mengamati. Bermain sepak bola ada caranya. Sebelum bermain harus melakukan pemanasan. Salah satu bentuk pemanasan adalah dengan melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera saat bermain. Tentu kamu masih ingat bagaimana cara melenturkan tubuh. Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Misalnya saja, mengoper bola dari depan ke belakang. Cara melakukannya: 1. Bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok. 2. Semua anggota kelompok baris berbanjar. 3. Berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. 4. Anggota terdepan memegang bola dengan kedua tangan. 5. Operkan bola lewat atas kepala dari depan sampai ke belakang. 6. Lakukan perlombaan dengan kelompok lain. 7. Kelompok yang paling cepat mengoper bola sampai ke belakang adalah pemenangnya. Selanjutnya, ayo mengamati. Permainan mengoper bola dari depan ke belakang membutuhkan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan sikap dan persatuan. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Tahukah kamu olahraga lain yang membutuhkan kerjasama? Contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama: 1. Sepak bola. 2. Basket. 3. Kasti. 4. Sepak takraw. 5. Bola voli. Dan 6. Lari estafet. Ayo berdiskusi, sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain? Ya, sikap yang harus dimiliki yaitu 1. Sikap pengertian. 2. Tidak bersikap ingin menang sendiri. 3. Bermain dengan sportif. 4. Menjaga kekompakan. 5. Bermain sesuai aturan. 6. Bersikap lapang dada terhadap kemenangan atau kekalahan. Dan sebaiknya kalian terapkan sikap-sikap di atas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ayo mencoba. Adakah pengalamanmu bermain bersama teman? Ya, pastinya kalian mempunyai pengalaman saat bermain bersama teman. Kemudian, adakah sikap persatuan yang kamu rasakan? Ya, pastinya juga ada. Selanjutnya, pembelajaran 3. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat.
banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Ayo mengamati, perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Yaitu yang pertama teko dan cangkir, tempat pensil, boneka, dan vas bunga. Kerajinan tersebut terbuat dari tanah liat. Ya, caranya yang harus disiapkan yaitu tanah liat, alat pengaduk, alas, air, model kerajinan. Yaitu nanti dibentuk. Selanjutnya, tahukah kamu cara membuat kerajinan dari tanah liat? Bacalah petunjuk berikut dengan nyaring. Cara membuat kerajinan dari tanah liat. 1. Siapkan tanah liat dan air secukupnya. 2. Siapkan triplek atau papan kayu sebagai alas. 3. Siapkan gambar rancangan atau model. 4. Tempatkan tanah liat di atas tripleks atau papan kayu sedikit demi sedikit. 5. Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. 6. Tambahkan bahan jika kurang, sebaliknya kurangi bahan jika berlebih. 7. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. 8. Berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Ciri-ciri karya 3 dimensi. 1. Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. 2. Dapat dilihat dari segala arah. Mengamati, Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Coba amati gambar di samping. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Kalau begitu, mana saja yang merupakan ruas-ruas garis pada prisma? Pada prisma segitiga di atas terdapat ruas-ruas garis AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Selanjutnya, ayo berlatih. Tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun ruang di bawah ini. 1. Prisma segitiga. Ruas garisnya yaitu BC, CD, BD, FG, GH, FH, BF, CG, dan DH. Nah, pada prisma segitiga tersebut terdapat 9 ruas garis. Contoh selanjutnya, contoh nomor 2 yaitu 5 segi 4. Ruas garisnya adalah AB, BC, CD, AD, AE, BE, CE, dan DE. Pada 5 segi 4 terdapat 8 ruas garis. Selanjutnya, ayo mengamati. Membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Betul kata Dayu, tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Soal nomor 1. Apa isi pembicaraan Dayu dan teman-teman? Isi pembicaraan Dayu dan teman-teman adalah mereka akan segera membersihkan dan merapikan tempat yang mereka gunakan untuk membuat kerajinan dari tanah liat. 2. Tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Apa yang akan mereka lakukan? Yang akan mereka lakukan adalah membersihkan dan merapikan tempat tersebut. 3. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan itu? Yang akan aku lakukan adalah membantu Dayu membersihkan dan merapikan tempat itu.
4. Apakah kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman? Ya, saya setuju. 5. Apa yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan yang kotor dibiarkan? 4. Kerajinan akan menjadi kumuh dan tidak nyaman untuk membuat kerajinan berikutnya. Selanjutnya, isilah teka-teki silang berikut dengan benar. 1. Tempat yang berair adalah becek. Noda atau kotoran berupa bintik kecil, ya bercak. 3. Kotor dan tercemar adalah kumuh. Selanjutnya, bacalah teks berikut dengan nyaring. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan, dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Selanjutnya, informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Informasi dari teks di atas adalah tempat yang kumuh dan becek membahayakan keselamatan diri. Ayo mengamati, amati gambar berikut dan hubungkan dengan lingkungan sekitarmu. Ayo menulis, buatlah hasil pengamatanmu terhadap gambar. Lingkungan yang becek dan kumuh. Lingkungan yang becek dan kumuh. Lingkungan yang becek dan kumuh sangat tidak enak dipandang mata. Lantai yang becek dan barang-barang yang berantakan dapat membahayakan keselamatan diri. Lingkungan yang becek dan kumuh dapat menjadi sarang penyakit. Selanjutnya, soal latihan. Soal pembelajaran 2. 1. Tuliskan pengalamanmu bermain di lingkungan yang bersih. Tuliskan pula manfaat yang dapat kamu rasakan. Selanjutnya, soal pembelajaran 3 ini ada di halaman 123 ya. Kalian tulis dari nomor 3 sampai dengan nomor 5. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.